hari menuju ulang tahun emas Radio Sonora. Rangkai suara, satukan Indonesia. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Komunitas, lebih dari kumpulan orang dengan hobi dan kesukaan yang sama. Komunitas adalah sarana aktualisasi diri, belajar, bersosialisasi, saling memotivasi, dan menebar manfaat untuk masyarakat. Melalui kegiatan dan perannya, banyak komunitas telah memberikan inspirasi. Perbincangan menarik bersama komunitas dari Medan, Bangka Belitung, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Pontianak dalam siaran Radio Sonora 50 jam non-stop. Pemecahan rekor muri, talk show interaktif dengan komunitas terbanyak. Dengarkan di 12 radio jaringan Sonora Network dan saksikan live streaming di kanal YouTube Sonora FM. 50 tahun Radio Sonora, rangkai suara, satukan Indonesia. Anda masih bersama kami di siaran pemecahan rekor muri 50 jam bersama 50 komunitas. Acara ini tentunya masih dalam acara rangkaian HUT 50 Sonora dan akan menghadirkan beragam komunitas dari beberapa daerah di Indonesia. Dan di jam ini sudah bersama saya Indah Puspa dari Sonora Bali dan bersama Bapak Ketut Suwarnaya dari komunitas Trust Hero Indonesia. Selamat sore Pak Ketut, apa kabar? Sehat Pak? Selamat sore, sehat baik. Oke, semoga sehat selalu ya Pak ya. Pak Ketut, boleh nggak nih cerita sedikit ke sahabat Sonora nih Pak terkait dengan komunitas Trust Hero yang dimana komunitas ini sebenarnya concernnya di bidang apa sih Pak? Oke, selamat sore sahabat komunitas semua, sahabat Sonora. Komunitas Trust Hero berdiri semenjak tahun 1900, berdirinya dari 1998. Jadi kami ada di beberapa negara karena Trust Hero ini adalah komunitas dunia yang bermarkas di Switzerland. Jadi ada Trust Hero Internasional yang markasnya di Switzerland. Kami ada di beberapa negara dan di Indonesia itu kami ada di 75 chapter, 75 cabang, dan di Bali adalah chapter yang terbanyak. Yang mana selama ini kami mempunyai anggota sekitar 178.000. Ini gerakan kami ini yaitu gerakan yang mengajak, gerakan edukasi dan sosialisasi yang mana mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Bagaimana kita menjaga alam ini, bagaimana kita mengurangi pemakaian plastik untuk kehidupan kita sehari-hari. Gitu, Pak. Oke, nah Pak, untuk anggotanya sendiri, seperti yang Bapak sampaikan, ini kan banyak ya Pak anggotanya di Bali ya Pak. Itu terdiri dari siapa saja sih Pak? Apakah masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, atau bagaimana? Kalau di keanggotaan Trust Hero tidak ada batasan umur. Dari dia mau anak-anak sekolah, dia dari mau remaja, orang dewasa, bahkan orang lansia pun boleh. Sepanjang satu mempunyai komitmen yang sama untuk menjaga lingkungan dan komitmen untuk melakukan sosialisasi edukasi ke masyarakat. Oke, nah untuk daerah-daerah di Bali yang sudah dijangkau nih Pak dari Trust Hero sendiri di mana aja sih Pak? Kalau di Bali yang paling banyak itu ada di Kabupaten Gianyar. Itu ada di Kabupaten Gianyar, di Kabupaten di Kutau juga ada, di Nusa Dua, itu di Tabanan ada, di Pejarakan ada, di Singaraja, di Klungkung ada, di Bangli ada, dan di Karangasem juga ada. Oke, seluruh Bali ya Pak ya, dijangkau ya Pak ya? Bali, ya seluruh Bali. Oke, nah untuk dari masing-masing daerah ini Pak, apakah seperti ada cabang-cabangnya, ada ketuanya, atau seperti apa Pak? Pendirian kepengurusan atau bagaimana? Kalau di Trust Hero kita mengenal istilahnya, kalau mungkin di komunitas lain ada pengurus daerah atau cabang, kalau kita mengenal dengan nama chapter. Jadi chapter inilah yang mengakomodir di masing-masing wilayah. Seumpama chapter Belah Batuh, dia mengakomodir di sekitar desa Belah Batuh.
chapter Sukawati, dia mengakomodir di sekitar Sukawati. Jadi gitu. Jadi gerak kami adalah bergerak secara rutin dari hari Kamis, itu semua punya agenda. Gerakan Tresero itu dari hari Kamis sampai hari Minggu. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kadang-kadang ada sesuatu yang urgent, kita biasa berkegiatan di hari Senin, Selasa, Rabu. Ya, karena gerakan ini hanya 1 jam saja. Kami melakukan 1 jam saja, karena urusan lingkungan ini bukan urusan kita sendiri. Dan ini kita bukan petugas kebersihan, biar tidak salah persepsi. Kami memungutin sampah plastik yang ada di pinggir pantai, yang ada di jalan, di lapangan umum. Tujuannya apa? Untuk mengajak masyarakat terketuk. Kenapa harus dipungut dengan kondisi seperti ini? Nah, kami ingin mengajak masyarakat. Wah, sampah plastik ini kalau dibiarkan berserakan dan biarkan tidak diurus, tidak dipungut, tidak dipilah, dia akan bermuara di pantai, di laut. Ini sangat mencemari laut kita, yang mana kalau di Bali laut itu sangat disucikan gitu. Nah, kalau ini sampai ke laut semua, itu akan menimbulkan mikroplankton, mikroplastik yang akan dimakan oleh ikan. Dan ini akan menyebabkan kita makan ikan yang beracun gitu. Nah, gitu arahnya. Oke, selain juga menjaga wisata alam laut kita juga untuk kesehatan sendiri ya Pak ya. Betul. Oke. Betul. Nah tadi kita sudah membahas terkait dengan berdirinya ini tahun 1998 ya Pak ya. Iya betul. Oke. Untuk sejarahnya terbentuknya Trust Hero ini apa sih Pak? Apa visi misi yang mendasari terbentuknya Trust Hero ini sendiri? Trust Hero ini dibentuk pertama itu di Thailand. Thailand, dan warna kuningnya ini adalah warna pemberian Raja Thailand. Karena menurut orang Thailand ini adalah warna keemasan, warna kejayaan. Jadi inilah dipilih. Kami non partai, kami tidak berafiliasi dengan apapun, kami independen. Kami memilih warna kuning karena memang sudah dari rohnya dari Trust Hero Internasional yang memilih warna kuning ini sebagai warna kebesaran kami. Jadi sejarahnya pada waktu itu melihat kondisi di lingkungan di sekitar itu, yang memang sangat luar biasa sampahnya, sampah plastik di mana-mana. Jangan kita sekarang bermasalah dengan sampah plastik. Nah, dan di sanalah muncul ide apa yang bisa kita lakukan. Nah, petinggi-petinggi Trust Hero ini yang berpikir, yang mendirikan pertama ini, kenapa kalau ini dibiarkan akan seperti apa dunia ini, bumi ini. Nah, akhirnya muncullah ide untuk membuat suatu gerakan, suatu komunitas yang mana gerakan ini akan melakukan sesuatu itu dengan sukarela. Nah, ini sifatnya sukarela. Kami biasa bergerak dimanapun, mengisi acara KKN, mengisi narasumber di sekolah dan dimanapun. Dan baru saja saya datang dari Bangli mengisi acara KKN anak-anak Undiknas dalam rangka belajar di luar. Itu mereka sebenarnya masih banyak yang tidak paham kenapa sampahnya harus diperlakukan seperti ini. Nah, disinilah ranah kami sebagai seorang Trust Hero memberikan sedikit berbagi ke mereka bahwa betapa pentingnya kita harus mengelola sampah kita itu, terutama sampah plastik itu dengan bijak. Oke, jadi gitu ya Pak ya. Nah, untuk kampanye yang sudah dilakukan dari Trust Hero ini sendiri seperti apa Pak? Ya, kampanye kita adalah pertama kampanye tumbler ya. Jadi kita ada beberapa sekolah yang sudah kita inisiasi untuk memakai tumbler seperti di SD Saraswati Gianyar. Itu kita sudah inisiasi dan kemarin beberapa hari yang lalu kita membagikan sekitar 200 tumbler gratis ke anak-anak. Nah, jadi kita memilih sekolah-sekolah dari ranah sekolah untuk mendidik mereka mulai mengurangi pemakaian kemasan plastik. Jadi mereka memang sekolah itu memang berkomitmen sekali, di jajaran guru sampai ke anak didiknya sangat berkomitmen untuk memakai tumbler. Dan beberapa sekolah lain juga yang kami sudah akan akuisisi dan akan kami gerakkan untuk memakai tumbler. Nah tentu kalau memakai tumbler akan ada pertanyaan, terus airnya dari mana? Nah untuk airnya pun kami sediakan station refill. Jadi anak yang tinggal datang buka mengambil air di stasiun refill. Nah, terus yang kedua kami mengkampanyekan gerakan goodie bag, yaitu tas belanja yang ramah lingkungan. Jadi orang Trust Hero pantang hukumnya untuk memakai tas kantong plastik. Tumbler dan tas goodie bag, tas kain itu adalah roh kami. Nah, itu kampanye yang kami lakukan dari awal berdirinya Trust Hero. Jadi semua orang-orang yang di Trust Hero itu harus berkomitmen. Kami tidak punya syarat apa-apa di Trust Hero. Untuk masuk jadi Trust Hero tidak ada syarat tertentu. Yang penting satu, mau berkomitmen melakukan kegiatan ini secara kontinu. Kos itu gratis,
Kami tidak menjual kaos sepanjang orang itu memang mau melakukan. Setelah clean up 10 kali, kami akan kasih kaos, kami akan kasih alat penjepit sampah. Gitu. Oke, intinya yang penting komitmennya gitu ya Pak ya? Betul. Karena gerakan Oke. lingkungan ini tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Ini gerakan sustainable yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Oke, jadi harus dari diri sendiri juga ya Pak ya? Meyakinkan diri Betul. untuk ikut bergabung gitu ya? Ya, betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali ya Pak ya obrolan Ya. kita di hari ini setelah jeda Siap. berikut ini. Siap. Tetap bersama kami di Sonora Network.
show interaktif dengan komunitas terbanyak. Maka di siaran pemecahan rekor Muri 50 jam bersama 50 komunitas. Dan acara ini tentunya masih dalam rangkaian HUT 50 Sonora dan akan menghadirkan beragam komunitas dari beberapa daerah di Indonesia. Di jam ini sudah kembali lagi bersama saya Indah Puspa dari Sonora Bali dan bersama Bapak Ketut Suwarnaya dari komunitas Trust Hero Indonesia. Masih semangat Pak? Masih, tetap semangat. Oke, kita lanjut nih Pak Ketut untuk ngobrol terkait dengan kegiatan Trust Hero nih yang biasa dilakukan nih Pak. Apa aja sih Pak kegiatannya? Kegiatan Trust Hero yang paling menjadi fokus adalah clean up. Ya, kita melakukan aksi bersih sampah plastik di tempat-tempat umum seperti di pantai, di area di sekitar pasar, di lapangan. Nah, itu dan tidak kadang-kadang juga di pinggir sungai. Jadi tujuan kami adalah kami bukan tukang sampah. Nah, jadi tujuan dari kegiatan ini adalah ingin mengajak orang lebih banyak untuk bahwa ini loh bahayanya plastik sampai kalau tidak diurus dengan dan diselesaikan dengan baik. Jadi dampak yang pertama itu adalah salah satu adalah penyebabnya adalah gas rumah kaca. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pencemaran air, pencemaran tanah. Sekarang seperti yang kita lihat sekarang konsumsi plastik itu luar biasa. Sedangkan sehabis dipakai plastik itu jarang yang ngurus, bahkan hampir tidak terurus. Nah, kemasan plastik ini tentu dipilih oleh para produsen, para pabrikan untuk menghemat biaya. Karena plastik sifatnya adalah murah, ringan, dan mudah didapat. Nah, itu. Seperti kita lihat gerakan kami tentang kantong kresek, bagaimana kami memotivasi masyarakat untuk memakai goodie bag, tas kain, tas ramah lingkungan. Kami ke pasar, mengedukasi masyarakat ke sekolah, ke lapangan umum, ke pantai. Ayo dong. Bayangkan di Bali saja pemakaian kantong kresek per hari hampir 11 juta kantong kresek per hari. Nah, sedangkan kalau kita berbicara nilai ekonomis itu dibawa ke lapak, ke pelosok, itu mereka jarang yang mau nerima. Nah, terus mau dibawa kemana? Hampir dari sekian sampah plastik yang ada, cuma 10% sampai 15% aja yang terolah. Nah, sisanya kemana? Ada yang di jurang, ada yang di sungai, ada yang di sawah, ada yang di pantai, dan ada yang dibakar. Nah, ini tentu akan menyebabkan sesuatu yang kontradiktif dengan pariwisata kita di Bali. Nah, makanya kenapa sampai Bapak Gubernur mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 97 tahun 2018 itu tentang pengurangan PSP, pemakaian plastik sekali pakai. Nah, tentu arahnya ke depan, arah dari Pergub ini adalah untuk mengajak untuk memperbaiki sistem lingkungan kita di Bali. Nah, sering kita lihat pada saat sembahyang itu banyak yang pakai kantong kresek untuk membawa tempat sembahyangan itu. Nah, habis mereka sembahyang itu jarang ada yang ngurus, malah ditinggal begitu saja. Nah, ini gerakan kami di beberapa tempat, kami mengedukasi, mengajak agar mulailah masuk ke air suci, masuk ke tempat persembahyangan, sebisa mungkin jangan sampai ada kantong plastik yang masuk. Nah, begitu nyampe di sana ya nggak terurus dari rumah ya, tapi sudah selesai dipakai ya. Ini perilaku paradigma yang harus kita potong rantainya dari sekarang. Nah, sama dengan kalau kita mengelola sampah, kita bukan berpikir untuk mengolah, tapi bagaimana kita mampu mengurangi pemakaian dari plastik ini. Sering ya kita mendapat pertanyaan, kalau memang tidak boleh dipakai, kenapa tidak ditutup saja pabriknya? Kita tidak punya hak untuk menutup pabrik, karena ini berkaitan dengan hak hidup orang banyak. Hak hidup orang untuk mencari nafkah, ini kita sudah bertentangan dengan undang-undang. Kalau kita sampai menutup gitu. Nah, sedini mungkin kita harus mengajak masyarakat untuk mengurangi. Sehingga nanti pihak produsen, mereka akan berpikir untuk mencari kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, seperti sekarang sudah mulai ada pipet yang straw yang dari ilalang. Nah, ini sedang kami kembangkan dan kami sedang giatkan di beberapa tempat. Nah, sedangkan ada juga kami menginisiasi itu terbentuknya chapter Trust Hero Kids.
di beberapa daerah. Nah, jadi ini modal kita untuk bergerak ke depan. Generasi muda anak-anak ini yang harus kita bangun kesadaran dan bangun kepeduliannya. Kalau orang yang sudah di atas 30 mah agak susah ngajaknya. Karena pikirannya udah banyak, mikirin keluarga, mikirin anak, mikirin istri, belum mikirin. Nah, kalau anak-anak ini mereka masih hijau. Seperti ibarat kertas, mereka masih kertas putih. Kita tinggal mau torehkan tinta apa. Mau tinta hitam ya hitam, tinta putih ya putih, tinta merah ya merah. Nah, inilah yang harus kita bangun ke depan. Kita tidak bisa berbicara di tatanan kita selaku orang dewasa, kita selaku masyarakat umum. Tatanan ini, sistem ini harus mulai dibangun dari golongan anak-anak yang paling kecil. Dari TK semua. Kita sudah mulai membangun, mengajak anak-anak TK kita masuk ke sekolah TK, SD, SMP. Kita sudah mulai masuk karena sekolahnya. Dan kita mendampingi mereka untuk terus melakukan gerakan perubahan ini. Gitu. Oke, jadi kesadarannya tuh dibangun dari mereka kecil gitu ya Pak ya? Betul Pak. Itu. Oke, nah untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti di pantai, tempat ibadah, atau di sungai gitu Pak, apakah melibatkan masyarakat di sekitar sana juga? Ya, pasti kita melibatkan karena itu adalah wujud dari tanggung jawab mereka. Jadi jangan sampai kita yang membersihkan, kita yang bersih-bersih di sana, masyarakatnya menonton seolah-olah kita petugas kebersihan. Nah, justru kita mengharapkan mereka yang punya inisiatif untuk melakukan gerakan itu terus mengajak kita, bukan kita yang mengajak mereka. Jadi ada terbangun rasa kepedulian dari masyarakat di sekitar yang memang akan berdampak langsung kepada mereka. Seperti contoh di pantai itu orang-orang sekitar sanalah yang harus pertama dulu bangkit untuk terus mengajak kita. Nah, itu yang akan kita harapkan, bukan kita yang datang ke sana terus mereka menonton kita bersih-bersih, itu konyol namanya. Oke, Ya, gitu. jadi kita bukan tontonan gitu ya Pak ya, Ya, betul. kita butuhnya kerjasama dari masyarakat Kerjasama. juga. Iya, Oke. Nah Pak, ini kan Trust Hero sangat fokus dengan pengurangan sampah plastik. Nah, apa sih Pak yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Hal kecil aja yang bisa kita lakukan untuk membantu dari visi misi dari Trust Hero ini sendiri juga dalam fokus mengurangi sampah plastik ini Pak. Oke. Ada satu trik yang paling mudah yang perlu kita lakukan. Satu, biasakan diri membawa tas belanja dari rumah. Itu dibiasakan aja. Tas belanja itu taruh di jok motor aja. Kami orang-orang Trust Hero minimal tiap sekali keluar tuh bawa 3 item tas belanja. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Dan kami bisa tidak jadi belanja kalau tidak membawa goodie bag, kalau tidak belanja bawa tas kain. Nah, itu komitmen yang kami bangun di semua anggota. Contoh tumbler, kami rela tidak minum kalau kami sampai lupa bawa tumbler. Itu komitmen. Bayangkan, ini kalau per hari aja konsumsi kita, konsumsi masyarakat umum, itu setiap hari mengkonsumsi 2 liter aturannya, 2 liter air. Nah, sekarang kalau kita sehari satu botol kemasan plastik itu berapa liter? Paling 600 ml. Berapa liter kita harus pakai dan berapa kemasan plastik yang harus terbuang? Dan kita beli. Kami tidak anti plastik, kita tidak anti plastik. Tapi bagaimana kita mengajak untuk mengurangi. Karena seperti yang saya bilang tadi, dari sekian persen kemasan plastik dan sampah plastik yang ada, hanya 15% yang mampu dan masuk ke pengolahan yang bagus. Sisanya udah entah di mana mereka. Nah, gitu. Oke, jadi emang benar-benar sampai bisa nggak jadi belanja gara-gara lupa bawa kantong sendiri gitu ya Pak ya? Saya pernah dari rumah, dari Kesiman mau ke Gianyar sampai di Belah Batu lupa bawa tumbler, harus balik lagi nyari tumbler. Oke. Karena komitmen kami, nah ini orang Trust Hero itu tas kain sama tumbler itu adalah nyawa. Oke, keren sekali ya Pak ya. Oke, semoga masyarakat bisa meniru dan benar-benar ikut berkomitmen ya Pak ya untuk masalah sampah plastik ini. Seperti yang Bapak sampaikan, ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari respon masyarakatnya sendiri seperti apa Pak? Sampai saat ini respon masyarakat sangat bagus, terutama di lingkungan sekolah yang sangat respect. Dan kami sangat mengapresiasi itu, sehingga kami teman-teman di Trust Hero seringkali diminta untuk ikut dalam kegiatan ulang tahun Sekotruno. Mereka melakukan aksi lingkungan, kami dilibatkan, kami diundang. Ada ulang tahun LPD, kami diundang untuk berpartisipasi. Otomatis akan membawa warna lain bagi yang mengadakan acara, manakala Trust Hero itu hadir
Nah, Treasure ini komunitas dunia yang dan di Indonesia tuh yang luar biasa. Kita sampai ada di Labuan Bajo, kita ada sampai di Irian Jaya. Nah, dan Treasure ini rutin mengadakan kegiatan family meeting setiap 6 bulan sekali. Jadi kami semua Treasure di seluruh Indonesia itu berkumpul, menyamakan persepsi, membangun lagi semangat, membangun kerjasama, membangun silaturahmi. Sehingga kami saling support. Dan dia umpama kami di Bali, terus di daerah ND ada kekurangan apa yang mereka dapat masalah, ya kita cari solusinya sama-sama. Nah, itu kekerabatan yang terbangun di Treasure, sehingga kami kemanapun kami diundang dan diminta untuk hadir, kami selalu siap. Karena tidak ada istilah orang Treasure tidak mau hadir sepanjang satu tidak bertentangan dengan visi dan misi kami. Visi dan misi kami adalah kami tidak mentolerir dengan plastik sekali pakai. Itu misi kami. Ya. Oke, jadi anti plastik sekali pakai gitu ya Pak ya. Oke, nah selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya Pak, seperti apa sih kendala yang mungkin dijumpai di masyarakat? Kan namanya juga banyak orang gitu ya Pak ya. Kendala seperti apa nih Pak yang biasanya ditemui? Ya, sampai saat ini masih ya kita harus memaklumi juga. Kami pun juga merasakan sendiri betapa susahnya mengajak masyarakat itu berubah dari sudah terbiasa dengan pola kehidupan yang praktis konsumtif. Sekarang kita harus kita rubah pola pikirnya, pola lakunya dengan memakai sesuatu yang memang sebetulnya dulu sudah dilakukan. Karena imbas zaman, imbas globalisasi, imbas kemajuan teknologi modernisasi ini yang membuat akhirnya pola kehidupan itu berubah. Nah, kami bukan mengajak masyarakat untuk kembali ke zaman dulu, tidak. Itu bukan tipe kami. Justru kita akan mengajak masyarakat menatap masa depan dengan pola perilaku yang alami, yang organik. Contoh, kami sering mendapatkan pertanyaan dari beberapa masyarakat. Oh, mereka digaji. Masih sering ada anggapan itu pure orang Treasure tidak boleh menerima gaji. Dan kita tidak digaji. Tidak, siapa yang menggaji kita? Yang menggaji kita adalah gaji yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Ada siapa yang kita lakukan? Ini semua kami ini adalah orang-orang yang bukan kami meyakini kami akan mendapat pahala, tidak. Karena kami tidak pernah berpikir akan mendapatkan apa, berapa, dari siapa. Itu konsep kami. Nah, tantangan yang sering kami dapatkan ya memang agak susah mengajak masyarakat. Kadang-kadang kami turun di suatu pantai, masih dengan enaknya orang-orang yang duduk di sana habis makan ya sampahnya di sebelah. Ya, itu yang kami dekati. Kami dekati secara humanis. Ayo dong Pak. Pantainya ini nikmati sepuasnya keindahannya, tapi tolong juga jaga pantai ini dari sampah yang Bapak hasilkan. Kami harus berbicara begitu. Di lapangan kami menemukan orang yang duduk, orang yang menikmati sore olahraga itu di lapangan renon sering. Ya kami sampaikan, Pak, olahraga itu penting, tapi alangkah lebih pentingnya lagi dan lebih bagusnya lagi kalau diimbangi dengan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi lingkungannya bersih, kita pun sehatnya nggak cuma-cuma, sehatnya jadi seimbang. Ya, kami edukasinya seperti itu. Oke Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita ya Pak ya setelah jeda berikut ini. Oke. Siaran Radio Sonora 50 jam non-stop, pemecahan rekor muri, talk show interaktif dengan komunitas terbanyak akan kembali sesaat lagi.
Kita simak kembali siaran radio Sonora 50 jam non-stop, pemecahan rekor muri, talk show interaktif dengan komunitas terbanyak. Bersama kami di siaran pemecahan rekor muri 50 jam bersama 50 komunitas. Acara ini tentunya masih dalam rangkaian HUT 50 Sonora dan akan menghadirkan beragam komunitas dari beberapa daerah di Indonesia. Dan di jam ini sudah bersama saya Indah Puspa dari Sonora Bali bersama Bapak Ketut Suwarnaya dari komunitas Trust Hero Indonesia. Tadi sedikit sempat terjeda Pak terkait perbincangan kita terkait dengan kendala yang dialami biasanya di masyarakat ketika melakukan kegiatan. Seperti apa Pak? Bisa dilanjutkan. Kenapa sampai saat ini kita agak susah mengajak masyarakat? Itu pertama, karena tingkat kesadaran masyarakat kita masih rendah. Terus kedua, lemahnya regulasi yang ada di kita. Seringkali aturan itu sudah banyak dibuat. Aturan dari undang-undang, peraturan menteri, peraturan perundang-undangan, semua sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat banyak aturan sudah ada. Bagaimana masyarakat harus memilah sampah, bagaimana dia harus menempatkan sampah. Tapi realisasi di lapangan, di masyarakat, justru masyarakat belum begitu banyak yang mau berubah. Kenapa? Karena belum tegasnya penegakan dari sanksi dan aturan yang ada. Seringkali kita lihat pada saat ada pelanggaran dan sudah nyata-nyata orang itu melanggar, sering terjadi rasa ewuh pakewuh, ada rasa sungkan untuk menegakkan sanksi dan aturan. Nah kalau ini terus dibiarkan, ya kalau menunggu masyarakat sadar murni itu susah. Kita perlu waktu yang lama. Beda dengan di negara lain yang saya pernah belajar di Jepang, dan kebetulan saya tahun 2015 berkesempatan mendapat beasiswa dari kementerian untuk belajar disiplin dan pengelolaan sampah di Jepang. Itu bagaimana orang itu sangat disiplin di sana. Satu, pengawasan dan penegakan sanksinya yang sangat tegas. Sama seperti orang-orang kita. Coba orang-orang kita sekarang traveling ke luar negeri, ke Singapura. Bagaimana taatnya orang-orang kita yang lancong ke sana itu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tapi begitu balik lagi ke negaranya, ke Indonesia, ya kembali lagi perilakunya seperti itu. Nah ini permasalahan yang ada. Kenapa susah? Karena satu, kita harus mengakui dan jujur aja semua bahwa sistem regulasi dan penegakan sanksi pengawasan hukum kita masih lemah. Tidak bisa setegas yang ada di luar. Maka tidak salah orang luar tuh, orang Jepang, orang Singapura tuh begitu taat ya, karena mereka benar-benar sanksi hukumnya itu memang luar biasa ditegakkan dan diawasi. Kalau kita belum terjadi itu. Nah, ini yang menjadi PR bersama dan sering kami sampaikan pada saat kami melakukan edukasi sosialisasi, dan kami sudah sampaikan ke pihak pemerintah adat, pihak pemerintah dinas sampai ke provinsi pun kami sampaikan. Kalau hanya dibuatkan aturan tanpa pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas, ini seperti macan kertas, macan ompong aturan kita. Dan ini akan menjadi kontradiktif di bawah, di masyarakat. Nah, masyarakat masih menganggap, toh tidak ada yang menindak, toh juga tidak ada hukuman, ada sanksi kalau kita. Nah, ini yang berbenturan dengan kami pada saat kami mengajak dan mengedukasi masyarakat. Ini tantangan besar, Pak. Bagaimana mengajak masyarakat itu sadar untuk tidak, walaupun tidak ada aturan, tapi mereka sadar. Bagaimana mengajak ini yang masih kami polakan dari sekarang. Karena model-model sosialisasi ini harus kami rombak, harus kami perbaiki, sehingga masyarakat kami mampu membangun kesadaran tanpa harus dengan sanksi yang keras, tanpa masyarakat melihat sanksi yang tegas. Gitu. Oke, jadi nggak harus nunggu dipaksa dulu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah Pak, untuk mungkin sahabat saya yang pengen join nih Pak, untuk masuk ke dalam komunitas Trust Hero ini harus seperti apa Pak? Oke. Kalau join dengan Trust Hero, syaratnya satu. Kami biasanya yang diundang. Jadi kalau kami yang diundang, jadi komunitas kelompok itu dengan catatan satu, tidak boleh menyajikan apapun yang kemasan plastik di depan kami. Contoh, air minum. Jangan sampai menyuguhkan kami ada di depan kami air minum berkemasan plastik. Snack, ada kue yang pakai dibungkus plastik, kami tidak. Nah, itu syarat awal. Terus yang kedua, mungkin dalam beberapa aksi clean up, aksi yang ada, logo Trust Hero itu harus ada. Itu aja syaratnya. Kami tidak ada punya syarat yang berat, cukup ikuti aturan main kami, yaitu
tidak ada kemasan plastik di dalam kegiatan kami. Gitu. Oke, jadi sebenarnya syaratnya gampang ya Pak ya untuk Gampang. bergabung dalam Trasiro ini. Nggak usah ribet-ribet, yang penting Nggak komitmen dan kesadarannya gitu ya. Nah Pak, Betul, untuk karena kita gerakan mengajak, kita tidak bisa harus ABCD, tidak. Tapi itu aja syaratnya. Gampang sebenarnya kan untuk tidak memakai. Kalau dari situationnya ya beli aja kue lapis, satu pisang goreng, atau mungkin ketela, atau mungkin jagung rebus yang tidak dibungkuskan. Nah itu aja. Kalau mau airnya ya sediakan air galon dengan dispenser atau apanya. Gampang dong, simple dong. Oke, Nah, sangat simpel itu. sekali. Nah Pak, apa nih Iya. Pak, karena waktunya mepet, kita boleh langsung ke pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Trasiro sendiri? Oke. Ah, Kami dari Trasiro Indonesia ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar Radio Sonora sore ini, bahwa di momen Hari Kemerdekaan dan di momen hari ulang tahun emasnya Radio Sonora ini, kami mengajak semua komunitas yang tergabung dalam acara ini, ayolah, alam ini sudah sangat-sangat menangis dengan perilaku kita. Alam ini sudah rusak. Dan yang menyebabkan rusak itu bukan siapa, kita. Dengan perilaku kita yang selama ini begitu eksplor, begitu bergembira memakai kemasan-kemasan yang sangat bertentangan dengan kaedah-kaedah kepedulian dan kaedah kelestarian. Ayo semua masyarakat, sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabmu. Jadi sampah yang kita hasilkan, kitalah yang bertanggung jawab. Jangan menggantungkan semua ini kepada pemerintah, karena pemerintah dalam konteks ini hanya sebagai penyedia fasilitas. Nah, yang bertanggung jawab terhadap sampah itu adalah kita sebagai sumber penghasil sampah itu sendiri. Lakukan dari sekarang atau tidak melakukan, kita akan menyesal seumur hidup. Waduh, baik. Terima kasih Pak Ketut Suwarnaya dari Komunitas Trasiro Indonesia sudah berbagi cerita di sore hari ini ya dalam siaran pemecah rekor muri 50 jam bersama 50 komunitas. Masih dalam rangkaian HUT 50 Sonora, dan sahabat Sonora, setelah ini akan kami lanjutkan komunitas selanjutnya yang akan diajak ngobrol. Saya Indah Puspa dari Sonora Bali, pamit, selamat sore dan bye-bye. Demikianlah telah kita simak perbincangan inspiratif dalam siaran Radio Sonora 50 jam non-stop, pemecahan rekor muri, talk show interaktif dengan komunitas terbanyak. Komunitas apalagi yang akan hadir selanjutnya? Tetaplah bersama kami. 50 tahun Radio Sonora, rangkai suara